Ini kisah sepanjang masa kalau bisa saya bilang, karena kisah ini merupakan perjalanan manusia dalam menaklukkan perang melawan dirinya sendiri. Halo semuanya, ketemu dengan saya lagi, Anton Mewah, di channel kesayangan Anda, Buy Collection Daily, yang selalu membahas mainan premium hanya untuk kalian semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak kalian semua untuk membahas satu dari 4 literatur Cina yang paling terkenal sedunia hingga saat ini loh ya. Apa itu? Journey to the West atau Perjalanan ke Barat, yang pastinya kalian semua pasti tahu. Dan sebelum saya bercerita lebih lanjut, buat kalian semua yang belum subscribe, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya, dan ikuti review ini sampai akhir supaya tidak ada salah paham di antara kita. Bagi kalian semua, pastinya figur yang ada di depan saya ini sudah tidak asing lagi, bukan? Pastinya ya, karena kisah dari perjalanan sang pendeta yang bernama Tong Samcong untuk ke barat dalam tujuannya mencari kitab suci ya, itu mulai diperkenalkan pada zaman dinasti Ming, tepatnya pada abad 16. Yaitu tahun 1592. Saya yakin di antara kalian semua pasti belum ada yang lahir ya. Pastinya. Nah, sang pengarang yang namanya Wu Cheng'en itu mengarang cerita Journey to the West atau Xiaoji ini sangat populer sekali ya. Hingga hari ini sudah disadur ulang beratus ribu kali dan sudah dibuatkan versi filmnya, versi manusianya maupun kartunnya sudah tidak terhitung lagi. Jadi kisah ini sejak abad 16 hingga hari ini sudah dilempar ke berbagai penjuru dunia ya, dan kebanyakan memang negara-negara lain bisa menerimanya karena kisah ini merupakan perjalanan manusia dalam menaklukkan perang melawan dirinya sendiri. Oleh karena itu, cerita dari perjalanan pendeta Tong Samcong bersama murid-muridnya ke barat dalam hal tujuan mencari kitab suci ini ya bisa dibilang diterima oleh negara manapun ya. Buat anak-anak yang lahir tahun 90-an, yang besar tahun 90-an juga, kalian masih ingat bahwa ada stasiun TV yang rajin memutar kisah Kerasakti ini ya. Jadi ini kisah sepanjang masa kalau bisa saya bilang. Sekarang kita lihat ya produk ini secara lebih detail. Oke, mainan di depan kalian semua ini adalah mainan yang dibuat berdasarkan kartun berjudul sama ya, Journey to the West, rilis tahun 2000 yang dirilis oleh China Central Television. Film ini dibuat menjadi 26 episode ya, dimana dalam 26 episode ini setiap episodenya ada 2 segmen. Jadi total ada 52 cerita, dimana setiap ceritanya memakan waktu 11 menit ya. Jadi kartun ini tidak terlalu panjang. Anda hanya membutuhkan waktu 2 kali 26 menit untuk menikmati seluruh episode kartun Journey to the West ini. Dan film kartun ini cukup sukses sampai-sampai dibuatkan versi layar bioskopnya juga, dimana ketika dilemparkan di Cina pada tahun 2000 kemarin,
juga mendulang sukses ya. Jadi karakter yang kalian lihat adalah karakter Perjalanan ke Barat versi kartun. Oke, sekarang kita lihat per karakter ya, lebih detail. Kita mulai dari Pendeta Tong Samcong. Oke, saya majukan ya. Bahan yang digunakan dari bahan plastik yang kualitasnya cukup bagus ya, cukup bagus. Tangan sebelah kiri tidak bisa digerakkan, namun tangan sebelah kanan ketika kita melepaskan tongkatnya, kita bisa menggerakkan tangannya dari pendeta ini. Lalu tongkatnya juga dibuat cukup detail ya, sama seperti yang kalian lihat di film kartun tersebut. Jubah maupun atribut yang dipakai oleh Tong Samcong tidak bisa dilepas, namun detailnya cukup bagus ya. Jadi ini rumbai-rumbainya, lalu jubah yang dipakai ya, itu bisa kalian lihat. Ini terbuat dengan bagus sekali ya, secara sculpting wajah dan atribut-atributnya. Jadi sudah bisa dibilang ini gambaran pendeta Tong Samcong yang benar-benar real ya, kelihatan. Kalian lihat dari sisi belakangnya, ini saya putar. Oke. Jadi keren banget ya, karena bahkan bagian kakinya dibuatkan dalam bentuk menempel pada batu. Karena kenapa? Karena kalau dengan jubahnya ada dua kaki dan dua kaki ini dipaksakan berdiri, pasti jatuh ya, pendeta Tong Samcong pasti jatuh. Jadi sehingga kakinya disamarkan dengan adanya batu di kakinya. Oke, kita pindah ke karakter selanjutnya, yaitu kakak pertama ya di perjalanan ini, yaitu Sun Gokong. Maaf, saya terbawa dengan ceritanya Dragon Ball. Oke, Sun Gokong di mainan ini dibuat dengan sama ya, persis. Oke, seperti biasa, tangan kiri bisa digerakkan, lalu tangan kanan juga pastinya bisa digerakkan, dan tongkat kebesaran si Sun Gokong ini ada ya, bisa kita taruh, tangannya bisa digerakkan. Oke, sorry. Oke, jadi seperti kalian lihat, ikat kepalanya yang selalu bisa membuat dia sakit kepala itu juga ada ya, dengan baju kuning bersama syal biru dan bawahannya yang memang didesain seperti ini ya untuk versi kartunnya. Kita bisa lihat dari segala penjuru. Mainan ini untuk produk yang berusia 20 tahun masih sangat-sangat bagus ya, dari segi bahan, warna, dan kondisi ya. Kita pasang kembali. Oke. Ini senjata andalan Sun Gokongnya ya, tongkatnya ini. Kita pindah ke kakak kedua, saudara kedua, yaitu Jenderal Perang Pat Kai. Wah, ini paling lucu sekali karena seperti kita bisa lihat, tangan bisa digerakkan, cukup keras sekali ya. Lalu senjata utamanya ya, tongkat penggaruk ini keren sekali juga. Lalu dari ekspresi wajahnya ya, jadi kepala juga bisa digerakkan ya, ada sendinya, kaki bisa, pinggang juga bisa. Oke. Meskipun secara artikulasi terbatas, yang bikin produk ini menang adalah karena tingkat kemiripannya dengan
kartun yang kalian lihat. Dan percaya atau tidak, saya berani jamin bahwa ini adalah pertama kalinya Anda melihat mainan dari seri Sun Wukong ini di review di YouTube ya. Kalian susah menemukan set ini pastinya. Memang set ini tidak beredar banyak ya di pasaran. Oke, bisa lihat tampilan dari samping, tampak belakang. Oke. Oke. Kalian lihat wajahnya yang selalu happy ya. Meskipun banyak sekali rintangan yang mereka hadapi, ya, Patkai selalu bahagia. Dan saudara terakhir, Saceng ya, si siluman lumpur ya, dengan senjatanya. Kita lihat senjatanya juga bisa dilepas. Oh, susah sekali. Oke, senjatanya ini dibuat dengan bagus sekali ya, atas sama bawah ada benar-benar sama seperti yang saya lihat di serial kartunnya. Lalu oke, tangan kiri kanan bisa digerakkan. Untuk kepala kayaknya tidak bisa, namun kita lihat pinggang bisa, kaki juga bisa. Oke, nah sekarang kita akan masuk, setelah kita lihat saudara terakhir ya dari 3 bersaudara ini, kita lihat yang paling terakhir bergabung di tim Tong Samcong dalam perjalanan mencari kitab sucinya, yaitu siluman naga putih yang akhirnya berubah menjadi kuda tunggangan si sang pendeta ya. Jadi dia bersedia membantu misi ini dan merubah dirinya menjadi kuda yang bisa diandalkan untuk membantu mereka mencapai tujuannya ya. Jadi kebetulan saja secara produk hanya merilis set ini ya. Untuk musuh-musuhnya tidak sempat beredar karena mungkin demand-nya pastinya lebih banyak dari toko utama ya. Namun dari kualitas produk saya berani ngomong ini adalah produk yang benar-benar mencuri perhatian. Kalian taruh di lemari manapun pasti orang mengenali ini mainan dari cerita apa dan karakternya siapa, tanpa mengenal siapapun Anda ya. Tidak peduli siapapun Anda pasti mengenali, oh ini adalah cerita tentang perjalanan ke barat ya. Sungguh merupakan set yang benar-benar patut lah ya menghiasi lemari koleksi Anda dan bisa diwariskan turun-temurun. Setelah saya review dan saya lihat barang ini ya, barang yang berusia lebih dari 20 tahun ini, ternyata bahannya dan pembuatannya menggunakan kualitas yang sangat bagus sekali ya. Dari kondisi barangnya setelah dipajang selama 22 tahun lebih, ternyata masih sangat prima ya kondisinya dan tidak ada yang berkurang ya. Saya sangat beruntung bisa memiliki barang yang cukup sulit dicari ya, dengan lengkap dengan timnya. Ya ini sebuah kenang-kenangan ya. Jadi ini saya dapatkan dari koleksi orang tua saya, yang pastinya akan saya jaga sampai kapanpun ya. Ya, sebuah peninggalan yang pastinya sesuai dengan ceritanya ya, cerita sepanjang masa ya. Jadi saya sangat beruntung bisa memilikinya ya, dan saya juga sangat bahagia ya bisa menunjukkan kepada kalian semua sebagian dari
apa yang saya miliki bersama keluarga saya. Saya sangat berharap dengan adanya review mainan Journey to the West ini bisa menggugah kembali ya yang pengalaman-pengalaman kalian dalam menikmati perjalanan Sun Wukong bersama gurunya dan teman-temannya, saudara angkatnya ya, dalam perjalanan mencari kitab suci. Ya, kita nostalgia bersama-sama ya. Halo semuanya, namaku Naomi Hasegawa. Jangan lupa ya subscribe ke channel YouTube by Collection Daily.